Saya Riko Anggara bersama Anda di Kompas Petang. Saudara, pemerintah Arab Saudi mencabut aturan jaga jarak di Masjidil Haram mulai hari ini. Pelonggaran protokol kesehatan dilakukan karena pemerintah Arab Saudi mengklaim kasus COVID-19 turun signifikan. Petugas melepas stiker penanda jaga jarak di Masjidil Haram. Pencabutan stiker ini dilakukan sebagai persiapan menuju pembukaan Masjidil Haram dengan kapasitas penuh mulai hari ini. Meski demikian, hanya jemaah yang sudah mendapat 2 dosis vaksin COVID-19 yang boleh masuk ke Masjidil Haram. Untuk pertama kalinya selama pandemi COVID-19, Imam Masjidil Haram meminta jemaah meluruskan dan merapatkan shaf saat sholat subuh minggu waktu setempat. Dengan dihapuskannya aturan jaga jarak, maka Masjidil Haram mulai hari ini kembali ke kapasitas penuh. Saya bersama Konjen Republik Indonesia untuk Arab Saudi di Jeddah, Eko Hartono. Pak Eko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Riko. Pak Eko, bisa jelaskan lebih banyak soal visual yang tadi kita tayangkan, ramai juga sekarang di media sosial dan di portal berita, pencabutan jaga jarak. Apa yang pemerintah Arab Saudi katakan soal ini? Baik, terima kasih. Jadi prinsipnya bahwa mulai hari ini, mulai tanggal 17 Oktober, pemerintah Saudi telah menghilangkan batasan jumlah pengunjung, ya, ketentuan umumnya batasan jumlah pengunjung untuk suatu pertemuan. Jadi sebelumnya ada batasan yaitu 50, maksimal 50 untuk suatu pertemuan. Nah, sekarang itu dihilangkan, jadi berapapun juga boleh kita melaksanakan kegiatan yang melibatkan massa besar seperti perkawinan, acara pernikahan, ya, kemudian pertunjukan sudah boleh. Nah, dampaknya terhadap masjid, terutama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga sama. Jadi sudah tidak ada lagi batasan berapa yang bisa masuk ke situ dan jarak juga sudah dihilangkan. Dengan demikian, kedua masjid itu, masjid utama di Saudi yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sudah boleh menerima jumlah pengunjung dalam kapasitas penuh. Nah, tapi mohon dicatat juga bahwa mereka yang diizinkan masuk adalah mereka yang sudah vaksin penuh, ya, 2 kali vaksin yang sudah dipakai oleh Saudi. Nah, ini yang perlu. Dan kemudian untuk di dalam masjid tetap harus menggunakan masker. Jadi yang sekarang diperbolehkan adalah kapasitas penuhnya itu. Tapi untuk izin masuknya tetap harus menggunakan izin atau tasrih, yaitu kalau umroh ya harus dengan izin umroh, kemudian untuk sholat juga masih harus tetap menggunakan izin sholat. Nah, kalau Masjid Nabawi juga sama. Ke Raudhah kita harus punya izin, tetap juga harus dengan izin. Izin itu apa saja, Pak? Jadi aturan untuk masuk ke Masjidil Haram itu apa saja? Nah, jadi kita sebelum melaksanakan ibadah umroh dan juga sholat 5 waktu, serta di Raudhah, berdoa di Raudhah, itu harus mengajukan dulu melalui aplikasi yang disebut Etamara. Jadi Etamara di situ kita mendaftarkan diri kapan kita akan melaksanakan ibadah umroh. Kalau di kita kayak Peduli Lindungi gitu ya, Pak? Iya, beda. Kalau Peduli Lindungi kan seperti juga di sini Tawakal. Nah, itu untuk status kesehatan seseorang. Apakah sudah divaksin atau tidak. Nah, Etamara ini beda lagi. Ini aplikasi lokal di Saudi yang sudah digunakan selama sekian bulan, ya, selama ini, selama masa pandemi, untuk mengontrol jumlah orang yang akan beribadah. Nah, ini untuk mengontrol supaya tidak kemudian jadi berdesak-desakan, ya. Jadi kalau enggak nanti meludak. Nah, ini yang digunakan oleh pemerintah Saudi. Nah, itu harus tetap sebelum kita masuk ke Masjidil Haram tetap harus menunjukkan tasrih, harus izin itu. Jadi kemudian bukan bebas, ya. Di dalam sudah boleh penuh, tidak ada lagi distancing, tapi untuk masuk tetap harus menggunakan izin, ya. Kita harus aplikasi dulu. Oke, jadi ada 2 aplikasi yang berbeda ya, Pak, ya? Ya, beda. Oke. Nah, ini kan berlaku bukan hanya Masjidil Haram, bukan hanya Masjid Nabawi, 2 masjid utama di Arab Saudi, tapi juga untuk seluruh tempat begitu ya, Pak, ya. Pak Eko, ya, bisa jelaskan pertimbangannya selain karena kasus COVID-19 yang turun, ada lagi kah atau semata-mata hanya itu? Ya, jadi
perlu saya sampaikan juga memang selama beberapa bulan terakhir kasus COVID di Saudi sudah terkendali ya. Tambahan jumlah kasus harian di sini 45 saat ini. Kemarin itu 45. Dan saya kira ini sudah berjalan beberapa lama. Nah, ini yang membuat kemudian pemerintah Saudi lebih percaya diri bahwa akan diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan besar. Nah, apa signifikasinya? Tentunya ini suatu kebijakan yang sangat baik dan saya kira disambut baik oleh seluruh masyarakat. Tentunya ada makna di sini yaitu bahwa semakin dekat kita untuk insya Allah nanti adanya jamaah umroh dalam jumlah yang lebih besar. Nah ini apakah Indonesia dan negara-negara lain yang selama ini belum bisa umroh akan juga diizinkan? Nah ini kita semua berharap begitu. Itu yang mau saya tanyakan berikutnya. Juga, ya. Apakah aturan yang diperlonggar, kalau saya katakan seperti itu, akan mempengaruhi keputusan soal haji terutama dan umroh? Ya, kalau haji masih belum, tapi itu tadi saya sampaikan bahwa untuk umroh ini yang kita harapkan. Jadi ini langkah menuju pembukaan umroh untuk jamaah yang besar-besar seperti Indonesia, Pakistan dan sebagainya. Ini tentunya sebuah kebijakan yang sangat positif ya bagi pembukaan nanti jamaah umroh dari kita. Umroh kemarin kan terakhir sudah boleh begitu Pak, tapi memang belum ada peraturan teknisnya seperti apa. Banyak juga yang sudah bersiap di Indonesia penyelenggara umroh. Tapi kapannya itu gimana Pak? Apa yang bisa Anda katakan? Untuk kapan saya belum bisa mengatakan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada pembicaraan teknis antara kedua tim, ya Indonesia dan Saudi, terutama di sini dimotori oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan, untuk nanti adanya integrasi antara aplikasi Tawakalna di Saudi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Ini yang menunjukkan status tadi itu, status kesehatan seseorang. Tadi jelas saya sampaikan bahwa sebelum masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sudah harus clear, artinya seseorang ini sudah imun. Nah ini yang perlu diselaraskan. Karena tanpa itu, sekali lagi petugas Saudi juga belum memperbolehkan jamaah untuk masuk. Nah ini yang sedang dibahas. Nah sekali lagi ya kita berharap secepatnya, Mas Eko ya, secepatnya. Kapannya ya insya Allah lah secepatnya. Oke, kalau kita lihat visual kan sudah rapat lagi sholatnya dan lain-lain. Kalau Anda melihat situasi di Masjidil Haram sekarang seperti apa? Apakah banyak juga warga di luar Arab Saudi yang sudah akhirnya bisa masuk ke sana? Ya, kami memang belum, terakhir kami umroh hari Sabtu yang lalu, itu memang belum diberlakukan ya, 1 hari sebelumnya. Tapi yang saya lihat sendiri adalah bahwa memang sudah banyak sekali warga Saudi yang melaksanakan ibadah umroh. Nah memang waktu itu masih ada social distancing ya. Tapi seperti kita lihat di video ini, dengan pemberlakuan ketentuan tersebut memang sudah seperti normal ya situasi di Masjidil Haram gitu. Dengan begitu banyaknya jamaah yang dapat melaksanakan ibadah, termasuk jamaah Saudi dan sebagian jamaah asing. Ya, Mas Riko, ini ada sekitar sampai saat ini tercatat di data kita ada sekitar 20 ribuan jamaah dari 10 negara yang memang sudah diperbolehkan untuk umroh. Gitu. Pak Eko bisa cerita juga situasi secara umum di sana seperti apa? Karena kan kita juga nggak mau ketika sekarang sudah aturan jaga jaraknya dicabut, kemudian semoga tidak nanti ada kasus lagi. Bagaimana pemerintah di sana menjaga supaya keadaan ini bisa tetap seperti ini bahkan lebih baik lagi? Ya, memang Saudi tadi itu sampaikan bahwa mulai tanggal 17 ini sudah ada pelonggaran, bahkan untuk kita di luar kegiatan di luar ruangan sudah boleh tanpa masker. Tapi sekali lagi mereka tetap mewanti-wanti bahwa masyarakat harus tetap waspada, tidak sembrono,
Namun sekali lagi suasana di sini sudah hampir normal, Mas. Jadi mall, kemudian pertokoan ya, kemudian kantor-kantor juga memang sudah normal, tapi tetap sebelum masuk kita wajib untuk cek suhu dan tawakalan tadi itu, bebas sudah imun ya. Nah, jadi momentum ini yang ingin dijaga oleh Saudi. Mereka tetap hati-hati walaupun kasus Covid melandai di sini, tapi mereka sangat hati-hati. Jangan sampai kemudian masyarakat lengah. Nah, ini sekali lagi tetap dijaga. Nah, salah satu indikasi kehati-hatian mereka adalah sampai sekarang masih juga ada beberapa negara, termasuk Indonesia, yang memang belum dicabut suspendnya. Nah, jadi sampai sekarang memang belum dicabut. Jadi masih belum boleh nih kita terbang langsung dari Indonesia ke Saudi. Ya, Pak Eko, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Eko Hartono, Konjen Republik Indonesia untuk Arab Saudi di Jeddah.